Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tetap mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Dan biarlah kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, menyanyikan pujian kami kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Haleluya, tempat pertama. Yuk semua memuji Tuhan, haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada tak akan berubah, nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Mari lebih lagi memuji nama Tuhan, haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwa.
di hatiku yang selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat bertemu, ada di saat tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Haleluya Yesus. Si kata kapayara la morala kata kapayara la masya. Si kayara la masya kata kapayara la morala kata kapayara la masyanda. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sikayara lama syakata kapayara lama rala kata kapayara lama sakata kapayara lama syanda. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sikata kapayara lama rala kata kapayara lama sakata kapayara lama. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Mari kita semua menyembah Tuhan pagi hari ini. Dia baik, Dia sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Naikkanlah pujianmu kepada Tuhan. Dia ada dan melihat setiap engkau pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sikata kapayara lamo rala kata kapayara lamo syakata kapayara lamo. Hirala yara 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 lamo syakata kapayara lamo rala kata kapayara yara yara lamo syakata. Hita kapayara lamo rala kata kapayara lamo sakata kapayara lamo rala kata kapayara lamo syakata. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu mengalir memenuhi kami. Hita kapayara lamo rala kata kapayara lamo syakata kapayara lamo syakata. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya
jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sikaya raya 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 masyakata kapaya raya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu akan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Semua katakan Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Mari lebih lagi naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus,
kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat katamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Mari kita semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat katamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Ku nyanyikan pujianku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Gembala. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasihmu. Ku temukan kasihmu. Ku temukan kasihmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali Engkau izinkan kami untuk ada di rumah kami masing-masing, untuk beribadah dengan cara online. Dan Tuhan sedang melihat akan kesungguhan setiap diri kami saat kami beribadah. Biar kami menunjukkan kesungguhan kami, keseriusan kami dalam ibadah pada pagi ini, dengan memberikan hati kami, dengan memberikan perhatian kami, fokus kami kepada Tuhan, agar setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah secara online, kami pun diberkati oleh Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu dari firman-Mu, dan kami akan menyelesaikan ibadah online pada hari ini dengan membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat waktu kami boleh menyembah, memuji Engkau. Dan tibalah saatnya untuk kami mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat setiap kami, sehingga kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan tema selama 1 bulan ini, yaitu bicara mengenai menegakkan nama Tuhan.
Dan di minggu yang kedua, tanggal 13 Juni 2021, kita akan mendengarkan firman dengan judul Dibangun bagi Nama Tuhan. Ini merupakan kelanjutan daripada firman Tuhan minggu lalu. Kita sudah bersama-sama mendengar firman dengan judul Tempat Pilihan Tuhan. Dan minggu ini, di hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita harus mengerti akan sesuatu yang Tuhan sudah bangun. Dan Tuhan membangun itu untuk nama Tuhan. Mari kita akan kembali membuka dari Keluaran 20 ayat 24 bagian yang B, kita akan baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 24 bagian B berbunyi demikian. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Mari kita akan sama-sama memperhatikan atau fokus kepada kalimat yang berkata menjadi tempat peringatan bagi namaku. Kenapa muncul sebuah perenungan bersama pada pagi hari ini? Apa sih maksudnya? Apa yang menjadi tujuannya kita mendengar firman dengan judul Dibangun bagi Nama Tuhan? Tujuannya adalah supaya masing-masing kita, siapapun kita, ya, saya tidak menyebut satu kelompok atau dua kelompok, tetapi biar tujuan ini menjadi tujuan kita bersama. Kita harus tahu ketika Tuhan membangun sesuatu di dalam diri kita, nanti kita akan lihat apa yang Tuhan sedang bangun di dalam diri kita, ya, maka tujuannya adalah yang Dia bangun itu untuk menegakkan atau untuk menjadi peringatan bagi nama Tuhan. Dan itu artinya kita diminta bersama-sama untuk menguduskan nama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat firman Tuhan pada minggu kemarin, di minggu yang pertama, tanggal 6 Juni, maka kita akan diingatkan kembali bahwa pada minggu itu kita sedang membahas mengenai hati. Hati sebagai tempat yang Tuhan pilih. Jadi kalau saudara ingat kembali firman Tuhan minggu lalu, maka kita hari ini tahu bahwa ketika Tuhan sudah memilih hati ini sebagai tempat untuk menegakkan namanya, maka pada minggu ini, pada hari ini, pada pagi ini, kita tahu bahwa hati ini ada, hati ini dijadikan oleh Tuhan, itu supaya dipakai untuk menguduskan nama Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memilih hati kita sebagai tempat untuk menegakkan nama Tuhan, Tuhan sudah pilih hati saudara, Tuhan sudah pilih hati saya, maka di hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan bahwa hati ini ada. Tuhan beri hati ini di dalam diri kita, Tuhan jadikan hati ini ada di dalam diri masing-masing kita, supaya Anda tahu itu dipakai untuk menguduskan nama Tuhan. Jadi hati ini bukan sekedar pelengkap. Ya, yang namanya manusia itu harus dilengkapi dengan hati. Kalau enggak ada hati, rasanya lucu. Manusia enggak ada hati itu rasanya lucu. Saudara, hati itu ada, hati itu dijadikan, hati itu ditempatkan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Itu bukan sekedar sebagai pelengkap. Tetapi kita harus mengerti kalau kita baca dengan baik firman Tuhan ini, hati itu dijadikan oleh Tuhan. Itu sebagai hal utama. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan bukan sekedar melihat fisik kita dari luar ini, tetapi Tuhan juga melihat hati sebagai hal yang utama. Karena itu minggu kemarin kita sudah membaca firman yang berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi Tuhan itu melihat hati manusia. Tuhan bisa menilai manusia itu seperti apa? Dari Tuhan melihat hatinya.
1 Samuel 16 ayat 7, kita sudah pernah membaca ayat ini ketika Samuel diminta oleh Tuhan untuk mengurapi seorang raja menjadi penggantinya Saul. Maka ketika Samuel melihat satu demi satu anak-anak Isai, tidak ada satupun yang Tuhan katakan ini orangnya yang aku pilih. Tapi bagi Samuel, dia merasa orang-orang ini layak dipilih Tuhan untuk menjadi raja, pengganti Saul. Tapi Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan melihat hati dan Tuhan menemukan itu di dalam diri seorang yang bernama Daud. Hatinya Daud itu Tuhan lihat. Hatinya saudara-saudaranya Daud juga Tuhan lihat. Tapi Tuhan tidak pilih mereka. Tuhan lebih memilih Daud. Demikian pula hanya dengan kita di tempat ini pada pagi hari ini. Kalau kita sudah tahu bahwa hati ini ada, bukan sekedar sebagai pelengkap, tetapi menjadi hal yang utama, karena ini merupakan tempat di mana Tuhan melihat kita, melihat hati kita. Maka biar saudara, ketika kita tahu bahwa kita semua ini punya hati, biar hati ini kita pakai. Biar hati ini kita fungsikan. Biar hati ini kita kelola dengan baik. Maka itulah yang dinamakan dengan manajemen hati. Bukan cuma kita sedang belajar bagaimana keuangan kita di-manage, keluarga kita di-manage, gereja ini di-manage, perusahaan kita di-manage atau dikelola dengan baik. Bukan hanya sekedar itu saja yang kita perlu kelola, Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga hati ini kita perlu kelola. Karena sekali lagi Tuhan ingin ketika kita tahu hati ini ada, Tuhan melihat hati. Makanya hati ini yang dilihat Tuhan itu perlu dikelola. Perlu difungsikan dengan baik. Nah, karena itu saya berkata, perhatikan apa yang masuk dalam hati ini. Perhatikan juga apa yang menjadi motivasi kita saat kita percaya dan mengikut Tuhan. Jadi mari sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita masukkan dalam hati ini. Kalau saudara mau mengelola keuangan saudara dengan baik, kalau Anda ingin mengelola rumah tanggamu dengan baik, perusahaanmu dengan baik, gereja dengan baik, apa saja yang Anda kelola, ingin hasilnya baik, saya mau pastikan saudara, Anda tidak akan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk masuk di dalam apa yang akan kau kelola. Engkau nggak akan biarkan pegawaimu yang buruk terus tinggal dalam perusahaan di mana engkau sedang mau kelola untuk lebih baik. Engkau nggak akan segan-segan menegur orang-orang yang hidupnya nggak tertib, yang di mana engkau ingin perbaiki tempat itu, perusahaan itu, ya, atau keluargamu sendiri. Engkau tidak akan biarkan anakmu hidup dalam sembrono, dalam aturan-aturan yang tidak jelas. Anda akan perbaiki mereka untuk tetap ikuti aturanmu sebagai orang tua. Artinya adalah kita harus mengerti bahwa kalau kita ingin mengelola sesuatu, maka yang tidak baik itu akan tidak pernah kita izinkan. Demikian pula dengan hati ini. Apa yang engkau masukkan dalam hatimu? Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 berkata. Anda nanti bisa baca itu. Anda nanti bisa baca di rumah. Di saat Anda mendengar firman ini Anda bisa baca. Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam hati orang, kata firman Tuhan, itu ada pikiran jahat, ada percabulan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada perzinahan, ada keserakahan, ada kejahatan dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang buruk, yang kotor, yang najis. Kalau firman Tuhan sudah ingatkan hal itu, di dalam hati bisa timbul segala yang kotor, segala yang gak baik. Maka pertanyaan saya, apakah engkau masih izinkan itu ada dalam dirimu? Atau engkau berusaha untuk menghentikan, membuang semuanya itu?
Lalu yang kedua, termasuk apa yang menjadi motivasi kita percaya dan mengikut Tuhan. Nanti saudara bisa baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 37 sampai 39. Ada murid-murid yang berkata kepada Yesus, karena ini murid-muridnya Yohanes, ya, mereka ingin mengikut Yesus. Maka mereka berkata, Rabi, di mana kamu tinggal? Artinya mereka ingin mencari Yesus. Mereka ingin bersama dengan Yesus. Mereka ingin mengiring Yesus. Bukan mengiring Yesus supaya jadi kaya. Bukan mengiring Yesus supaya jadi orang yang terkenal. Bukan mengiring Yesus supaya kehidupanmu secara jasmani bisa tambah baik. Itu semua adalah tambahan demi tambahan saja. Tapi yang menjadi motivasi Anda ikut Tuhan adalah karena Anda ingin hidupmu sama seperti Dia. Hidup kita menjadi hidup yang sama seperti Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan nasihatnya terkait dengan keadaan hati yang seharusnya ada pada kita masing-masing. Karena keadaan hati kita masing-masing itu tergantung dari apa yang masuk di dalam hati kita. Ada orang-orang dalam gereja ini yang kelihatannya baik, ya, yang kita nilai itu baik, orangnya sangat luar biasa baik. Tapi mungkin satu kali dia bisa berubah menjadi tidak baik. Kenapa bisa demikian? Karena dia memiliki sesuatu di dalam hatinya yang dia biarkan. Semua yang buruk, pengaruh yang tidak baik itu masuk di dalam hatinya. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Karena itu betapa pentingnya kita sekali lagi memanage hati kita. Kita menjaga hati kita. Karena sekali lagi ini adalah nasihat Rasul Paulus terkait dengan keadaan hati yang seharusnya ada pada diri kita masing-masing. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian, ada dalam layar LCD. Firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara perhatikan kalimat atau kata yang saya bedakan ya dari kalimat yang lain. Saya sengaja kasih penekanan pada kata bersukacitalah, sehati sepikirlah, dan hiduplah dalam damai sejahtera. 3 hal ini yang dinasihatkan oleh Paulus ya terkait dengan keadaan hati yang seharusnya ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita cek. Apakah hati kita sudah bersukacita? Apakah hati kita sudah sehati sepikir? Apakah hati kita sudah ada dalam damai? Mari kita akan lihat yang pertama, bersukacitalah. Apa artinya bersukacita? Ini diminta pertama oleh Rasul Paulus dan diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus tidak minta yang lain. Paulus minta bersukacitalah. Ini yang pertama yang diminta, diingatkan untuk jemaat. Maka saya pun mengingatkan kepada jemaat. Di masa-masa seperti ini, Tuhan mau ingatkan lewat saya untuk saudara. Bersukacitalah. Apa artinya bersukacita? Sukacita, kata sukacita di sini punya arti bahagia dengan tenang. Itu arti kata bersukacita. Jadi ketika Paulus berkata bersukacitalah, jemaat Korintus bersukacitalah. Jemaat GBT Kristus Alfa Omega dan jemaat Tuhan yang lain yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan berkata bersukacitalah. Artinya berbahagialah engkau dengan tenang. Berkecukupanlah engkau. Coba perhatikan saudara, bahagia dengan tenang. Berarti ada orang yang bahagia tapi nggak bisa tenang. Aneh ya. Ada orang yang mengaku dirinya bahagia
tapi dia tidak bisa tenang dalam hidupnya. Sepertinya kita lihat orang itu bahagia, tapi sebenarnya dia nggak bisa tenang. Kenapa? Karena dia nggak merasa cukup. Dia nggak pernah bisa merasa cukup di dalam hidupnya. Tapi kalau saudara bisa merasa cukup, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang bersuka cita. Engkau bisa bahagia dengan tenang. Tenangnya apa? Ya Anda merasa dirimu cukup. Aku bisa makan sehari 3 kali cukup. Aku bisa melihat lemari pakaianku masih ada lemari, beberapa setel, cukup. Aku ingin pergi, masih bisa pakai mobil, asal nggak kehujanan, nggak kepanasan, cukup. Aku bisa naik motor, meskipun mungkin tahunnya tahun kuno, tahun lama nggak selalu tahun yang baru, aku bisa bepergian dengan motorku, cukup. Itu orang yang bahagianya dengan tenang. Itu orang yang bersuka cita. Sukacita itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu salah satunya adalah sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa sukacita itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, maka sebenarnya Roh Kudus itu memberikan kepada kita apa yang ada pada dirinya. Di dalam diri Roh Kudus itu ada sukacita. Dan dia ingin memberikan itu kepada saudara dan kepada saya. Roh Kudus berikan kepada kita sukacita. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, banyak orang mengalami kecemasan, kekhawatiran, banyak orang mengalami hati yang merasa stres dan sebagainya. Ketika kita diberi sukacita oleh Roh Kudus, kita bisa merasakan ketenangan. Kita bisa merasakan apa yang orang lain tidak rasakan di dalam dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau periksa diri kita masing-masing. Apa yang membuat hati kita ini bersukacita sebenarnya? Apakah dunia lebih dulu yang membuat kita bersukacita? Atau pekerjaan Roh Kudus yang lebih dulu membuat kita bersukacita? Mana yang membuat kita sebenarnya hati ini bisa bersukacita, hati ini bisa merasa bahagia dengan tenang, bisa merasa cukup? Apakah lebih dulu dunia? Dunia dengan segala keindahannya, dunia dengan segala hal-hal yang ditawarkan, atau pekerjaan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjawab dunia yang membuat hati kita bersukacita, maka kita akan mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Artinya kita akan mengejar terus, rasanya enggak puas, ingin memperoleh yang lebih besar lagi, ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi, ingin meraih hal-hal yang lebih lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Maka kita tidak akan pernah bisa bersukacita. Kita mungkin sempat mendapatkan, kita mungkin mendapatkan apa yang kita mau, tapi tidak ada ketenangan dalam diri kita. Tapi kalau sukacita kita, hati ini bersukacita karena pekerjaan Roh Kudus, maka apapun yang kita terima, kita bisa mengucap syukur karena kita masih ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Ketika Anda bisa bersukacitalah, Anda bisa bahagia dengan tenang, Anda bisa merasa cukup, maka setiap hari Anda akan bisa bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Paulus berkata, sehati sepikir. Artinya apa sehati sepikir? Memikirkan hal yang sama. Sehati sepikir. Hati dengan pikiran itu harus sama. Apa yang ada dalam hati itu yang ada dalam pikiran. Apa yang Anda pikirkan itu juga harusnya ada dalam hati Anda. Memikirkan hal yang sama. Waktu saya merenungkan sehati sepikir artinya memikirkan hal yang sama. Maka Tuhan mengingatkan kepada Filipi pasal 2 ayat 5-8.
Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, kalau kita mau simpulkan dari ayat-ayat itu, maka yang harus menjadi pikiran kita sebagai hal yang harusnya sama kita pikirkan ya untuk semua kita adalah agar kita merendahkan diri kita. Itu harus menjadi pikiran kita bersama. Merendahkan diri. Jadi hati saudara ini harus punya sebuah pemikiran yang sama dengan firman Tuhan, yaitu merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 itu mengarah kepada Yesus saat dia menjadi manusia. Apa yang ada dalam pikirannya Yesus? Hanya merendahkan diri. Sejak dia lahir di kandang, itu sudah bisa kita lihat tanda-tanda dari apa yang menjadi karakternya Yesus. Dia hidup selama 33,5 tahun dalam asuhan keluarga tukang kayu, itu sudah menjadi tanda-tanda yang semakin menguatkan bahwa dirinya seorang yang memilih untuk merendahkan diri. Ketika dia dikata-katai, ketika dia disinggung, ketika dia dipancing-pancing untuk marah, dia tidak melakukan itu karena dia memilih untuk merendahkan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tantangan buat kita semua. Kalau firman Tuhan tadi bilang kepada kita supaya kita sehati sepikir, saya ingin mengajak siapapun kita, mari sama-sama kita punya pikiran yang sama, memikirkan hal yang sama. Apa itu? Biar semua kita tahu, kita ini adalah orang-orang yang harus merendahkan diri. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kalau ada sesuatu dari orang lain yang diberikan kepada kita, entah itu perkataan yang pedas, perlakuan yang tidak adil, hal-hal yang mungkin ingin memancing emosi kita, maka biarlah dalam hati kita seperti di dalam hatinya Tuhan, hanya ada sifat hamba. Di dalam hati Tuhan itu hanya cuma ada sifat hamba. Coba mari kita akan buka contohnya. Filipi pasal 4 ayat 2 ini teguran Rasul Paulus kepada 2 orang pelayan Tuhan di kota Filipi. Filipi 4 ayat 2 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 2, coba kita baca, kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa Paulus memberikan nasihatnya kepada 2 wanita ini? Karena jelas dari ayat itu, ternyata mereka tidak bisa sehati sepikir. Tidak bisa memikirkan hal yang sama. Tidak bisa di dalam hatinya, hati mereka masing-masing ada sifat hamba. Masih berontak, masih gak bisa terima, masih semaunya sendiri. Ini yang dilihat oleh Paulus dan Paulus tegur mereka berdua. Ya, bisa jadi memang di dalam kehidupan bergereja dalam hari-hari ini, ada jemaat-jemaat yang masih belum bisa memilih di dalam hatinya untuk, ya aku ini hamba. Oke lah aku ini hamba. Jadi orang-orang yang bisa memilih sifat hamba dalam dirinya, orang itu gak akan mudah tersinggung. Orang itu gak akan mudah marah, orang itu gak akan mudah bereaksi secara berlebihan. Kenapa? Karena dia memikirkan hal yang sama. Dia memilih sifat seperti Yesus ambil, yaitu merendahkan diri, menjadi hamba. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita, kita punya hal yang sama. Kita ini hamba. Tadi yang pertama, kita ini harus bersuka cita, dalam arti kita harus merasa cukup. Hati ini harus bisa merasa cukup, sehingga kita bisa bersyukur setiap hari atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita diminta untuk punya sifat hamba, sehati sepikir. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
agar kita diminta untuk hidup dalam damai sejahtera. Ini yang diminta Paulus. Usahakanlah dirimu bersukacita, ya, sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Nah, Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan, itu artinya damai sejahteraku itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang dunia berikan dalam hal yang sama mengenai damai sejahtera. Enggak sama. Damai sejahteranya dunia dengan damai sejahteranya yang Yesus beri itu enggak sama. Damai sejahteranya dunia itu ukurannya kalau kita tinggal dalam tempat yang nyaman, tempat yang aman. Lalu kita punya harta yang banyak. Ukuran dunia, kalau kau punya semuanya itu, baru engkau bisa berasa dalam dirimu damai sejahtera. Tapi Yesus tidak pernah mengukur damai sejahtera itu dengan ukuran materi. Yesus katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Karena ketika aku berikan damai sejahteraku itu kepadamu, hatimu tidak akan pernah gelisah, hatimu tidak akan pernah gentar. Coba kalau dunia ukurannya materi, dunia ukurannya hal-hal yang sifatnya nampak baru bisa berkata kalau kau punya semuanya itu bisa damai sejahtera. Saya katakan hati orang itu pasti akan gelisah. Semakin hartanya banyak, semakin dia punya segala-galanya, hatinya akan gelisah, hatinya akan gentar. Apalagi melihat kondisi seperti ini. Lihat saudara, beberapa perusahaan-perusahaan besar sudah pada tutup. Semua perusahaan-perusahaan yang kuat-kuat sudah enggak kuat lagi seperti dulu. Mereka pasti hatinya gelisah. Para pemilik-pemilik modal. Saya terkadang melihat bangunan-bangunan yang belum selesai di kota Semarang. Saya berpikir mereka itu bangun. Di awalnya pasti berpikir mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Misalkan mereka bangun hotel. Di awal sebelum corona mereka berpikir, wah hotelku nanti akan jadi dengan indah, pemasukannya akan banyak. Mereka tidak pernah terpikirkan corona akan datang, COVID akan melanda sampai dengan hari ini. Akibatnya bangunan itu berhenti. Saya berpikir berapa itu bunga yang harus dibayar ke bank. Pinjamannya berapa itu, bunganya berapa itu. Itu akan membuat hati mereka gelisah, hati mereka gentar. Belum tentu orang yang punya hotel, hatinya bisa tenang, bisa damai. Tapi bersyukur saudara kalau kita bisa punya tempat tinggal yang biasa. Kita bisa merasakan damai. Hati kita enggak gelisah, hati kita enggak gentar. Kenapa? Karena ini milik kita sendiri, rumah kita sendiri walaupun tidak bagus. Biasa, tapi kita bisa merasa damai. Ingat, damai sejahtera itu yang Tuhan beri kepada kita, itu untuk menjaga hati kita, ya, yang akan menghadapi banyak hal ke depannya. Kita sudah memasuki hampir ya tahun kedua saudara, ya, COVID ini ada di negara kita. Kedepannya kita nggak tahu mau jadi seperti apa dan akan apa lagi yang terjadi. Tapi hari ini di minggu ini Tuhan berikan kepadamu damai sejahtera di dalam hatimu untuk bisa menjaga hati kita. Karena hati kita ini akan menghadapi hal-hal yang ada di depan dan kita tidak tahu seperti apa. Tapi kalau hari ini saudara engkau terima damai sejahtera Tuhan di dalam hatimu, engkau siap menghadapi semuanya yang terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi ukuran sukacita itu bukan terletak kepada apa yang engkau miliki, tapi kepada rasa cukup Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu seberapa kita mau damai sejahtera dari Tuhan, maka tidak ada cara lain Anda harus semakin mendekat kepada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita belajar hati yang sudah Tuhan pilih itu. Tuhan jadikan sebagai tempat untuk peringatan nama Tuhan. Ketika kita tahu hati ini dijadikan bukan sekedar sebagai pelengkap, tetapi sebagai hal yang utama yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Tuhan tidak lihat otakmu, Tuhan tidak lihat jantungmu saudara. Tuhan tidak lihat apa yang lain dalam organ kita, dalam diri kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah hatimu yang sudah Tuhan pilih itu, yang Tuhan jadikan itu, bisa merasa bersyukur kepada Tuhan. Bisa merasa damai. Anda bisa merasakan dirimu itu lebih tenang kalau engkau mengambil sikap seperti Yesus ambil sebagai hamba. Itu semua tergantung dari pilihan kita. Karena itu pada pagi ini mari kita mau benar-benar menjaga hati kita, memanage hati kita dengan baik, agar kita selalu didapati oleh Tuhan, hati kita itu indah. Mari kita akan tundukkan kepala kita bersama. Kita akan nyanyikan pujian, biarkanlah ku menyembah, biarkanlah Tuhan hatiku ini menyembah. Biar hati kita yang Tuhan sudah pilih itu, kita manage dengan baik. Kita kelola dengan baik. Dan kita mau berikan hati ini untuk menyembah Dia. Mari nyanyikan lagu ini, biarkanlah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari tundukkan kepala kita semua, pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Pagi ini yang Tuhan lihat adalah hati kita. Adakah hatimu yang sudah Tuhan jadikan engkau manage dengan baik? Adakah hatimu hari ini punya sukacita? Apakah hari ini hatimu ada sifat hamba, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatanmu, tidak mengandalkan pengalamanmu, tetapi engkau merendahkan dirimu sebagai hamba di hadapan Tuhan? Adakah pada hari ini hatimu dilihat Tuhan, engkau ada damai sejahtera? Mari managelah hatimu dengan baik. Biasakan hatimu setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Biasakan hatimu untuk selalu berterima kasih. Kau bisa merasa cukup hari ini, Tuhan, aku bisa makan cukup. Aku bisa hidup pada hari ini, aku bersyukur. Aku bisa punya ini, punya itu, sampai dengan hari ini aku bersyukur. Biar aku hidup dalam keadaan yang bahagia, bersukacita, bahagia dengan tenang, bisa mencukupkan diri dengan apa saja. Kita bisa punya damai, damai daripada Tuhan. Di mana hati ini akan disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga di depan kita. Kita bisa merasakan damai, tetap damai, tetap damai, tetap damai, dan tetap damai. Mari pagi ini biarkan hatimu menyembah Dia.
Biarkan hatimu menyembah Dia. Biarkan hatimu menyembah Dia pagi ini. Nyanyikan lagu ini. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan hati ini menyembah-Mu Tuhan, menguduskan nama-Mu di dalam hati ini. Karena kami tahu hati yang Kau jadikan di dalam diri kami masing-masing bukan sekedar sebagai pelengkap buat kami sebagai manusia yang utuh, tetapi hati yang Kau jadikan ini adalah sebagai hal yang utama, di mana Engkau selalu melihat di dalam diri kami, yaitu hati ini. Karena itu biarkan hati ini Tuhan kami kelola dengan baik. Biarkan hati ini selalu bisa punya sukacita. Biarkan hati ini bisa selalu punya sifat hamba. Biarkan hati ini Tuhan, biar punya damai sejahtera selalu di dalam hari-hari ini. Karena itu mari berikanlah kepada kami, setiap kami masing-masing, hati yang seperti itu. Agar dimanapun kami berada, kami bisa menguduskan nama Engkau dengan hati ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman ini akan terus menggema dalam hati mereka. Mengingatkan mereka terus dimanapun mereka berada. Berkati yang sakit, berikan pemulihan. Berkati yang dalam pergumulan, berikan jawaban Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka. Berkati rumah tangga setiap umat Tuhan. Agar kiranya ada damai sukacita selalu. Ada kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan beberapa informasi gereja, kiranya Tuhan juga akan memberkati selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah minggu depan tanggal 20 Juni 2021 masih akan dilakukan dengan cara online. Karena kita masih belum melihat kondisi Jepara, grafiknya melandai, malah cenderungnya semakin naik. Jadi dengan adanya keputusan ini, Bapak Ibu Saudara diharapkan untuk benar-benar bisa mengikuti setiap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, dan gereja pun tentunya mendukung akan hal itu, sehingga ibadah minggu depan masih tetap dilakukan dengan cara online. Kemudian ibadah youth masih juga dilakukan dengan online setiap Sabtu jam 4:30 sore.
Lalu ibadah anak AKIGA juga masih sampai hari ini online ya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat pada jam 9 pagi akan ada di saluran YouTube gereja maupun mungkin saluran YouTube AKIGA ibadah anak untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara semua. Kemudian doa malam Sabtu ditayangkan secara streaming langsung pada jam 6 sore. Ya, setiap Sabtu Bapak Ibu bisa mengikutinya sehingga Anda pun dapat juga belajar dari firman Tuhan yang kita berikan. Ya, semua ibadah dapat diakses di channel YouTube Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Jepara. Ya, nanti sudah bisa perhatikan channelnya apa dan di-subscribe, dikasih like supaya channel kita bisa semakin memberkati banyak orang. Kemudian tetap diingatkan untuk menjaga kesehatan dan tertib 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Kiranya semuanya bisa kita perhatikan dengan baik dan mari kita akan sama-sama menyanyikan pujian sebelum kita menerima doa berkat. Kita akan nyanyikan pujian kita, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini yang sudah Tuhan pimpin dan berkati. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mau berdoa buat kota kami Jepara dan sekitarnya. Kiranya ada damai sejahtera bagi kota kami dan mohon anugerah-Mu buat kota ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, ampuni masyarakat kota ini jikalau mereka tidak melakukan anjuran pemerintah dengan baik. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, ampuni juga gereja-Mu kalau kami lalai dalam mentaati apa yang pemerintah katakan. Biar kami mendapatkan anugerah daripada Engkau, berikan pertolongan-Mu buat kota kami Jepara, berikan hikmat daripada Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini, agar mereka bersama-sama dengan kami masyarakat di kota Jepara bisa memutus penyebaran COVID-19 ini. Berkati masing-masing keluarga daripada umat-Mu. Dan juga berkati Indonesia, berkati pemerintahan bangsa dan negara ini. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima berkatnya ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam ibadah online minggu depan. Puji Tuhan. Amin.